pembelajaran e-learning ya. Oke, dalam rangka pembelajaran jarak jauh daring atau e-learning, ada beberapa media akan kita gunakan ya, diantaranya yang sudah pasti itu adalah WhatsApp group gitu kan ya, WhatsApp group, kemudian juga YouTube, channel YouTube saya. Karena saya nggak mungkin setiap kali pertemuan saya selalu menggunakan Zoom, ya mengingat kan Zoom juga kan memakan kuota yang cukup banyak ya. Jadi eh, nanti di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga itu saya akan upload materinya di apa namanya di channel YouTube saya. Kemudian juga ya mengingat karena apa namanya e-learning system kita ini masih dalam tahap maintenance ya, eh, kalau setelah selesai tahap sudah selesai maintenance, saya juga akan menggunakan e-learning system ini gitu loh. Jadi ini ada beberapa media yang akan kita gunakan. Jadi itu semuanya ya semoga bisa memudahkan teman-teman untuk belajar, jadi yang menggantikan sistem tatap muka ini gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah yang sudah melihat video ice breaking yang saya minta kalian untuk untuk lihat dulu. Situ kan saya memberikan perkenalan dan juga ada beberapa ujangan-ujangan gitu ya. Misalnya seperti kayak seperti sorry, abjad gitu kan ya, abjad A B C D, kemudian juga uh, kalian ingin dapetin nilai yang mana sih gitu loh, yang A, B, C atau D gitu kan, yang ya which is kalian ini kan 3 SKS ya. Saya sangat menyarankan kalian tuh mendapatkan nilai itu paling tidak A ya, ya syukur-syukur kan bisa dapetin nilai B gitu kan, gitu loh. Oke, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Enggak. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Tadi tadi ada beberapa teman kalian mungkin yang menanyakan tidak bisa absen ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ada pengumuman dari kampus sebentar. Oke, pengumuman ini seperti ini. Kalian bisa lihat di layar kalian ya, teman-teman. Oke, di sini jadi ada beberapa poin yang masih coba jelaskan. Saya coba cepat aja. Jadi saat ini yang di poin pertama masih e-learning system kita itu masih dalam tahap perbaikan, ya masih dalam tahap maintenance. Kemudian juga untuk mahasiswa, jadi karena tadi kan kalian mau coba absen di MHS online, jadi katanya ya itu halamannya itu ditutup. Jadi nanti untuk yang absenin kalian itu adalah saya sendiri gitu loh. Oke. So jadi jangan khawatir. Misalkan kalau kalian ada yang mungkin berhalangan di pagi harinya mungkin karena ada kegiatan lain atau mungkin ya ya ada hal apa ya ada halangan nggak bisa hadir atau mungkin kalian nggak bisa ikutin Zoom saya, ya nggak apa, sok silakan kasih tahu saya aja dulu gitu biar nanti saya coba kalian untuk sementara misalnya saya absen kalian dulu, kemudian nanti itu kan bahan-bahan ini video YouTube ini kan video Zoom ini saya rekam kemudian akan saya upload ke YouTube gitu loh. Jadi dengan demikian kalau misalkan kalian yang berhalangan hadir di pagi hari kalian bisa cek di channel YouTube saya gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Terus ya itu sih itu dulu ya untuk perkenalan dan juga oke, nanti saya absennya nanti di sini, nanti mungkin saya absen nanti pada saat sesi kedua ini karena kan nanti 40 menit terputus. Ya nanti kita break dulu 5 menit, tapi kita lanjut lagi gitu ya. Oke, saya mau coba jelasin sedikit ini. Sebentar ya, itu semua.
Sebentar, ini ada yang saya coba jelasin dulu itu. Oke, di sini. Jadi saya mau coba jelaskan dulu ya untuk deskripsi mata kuliah dasar manajemen dan bisnis ini. Jadi kalian apa sih yang dipelajari di sini gitu loh. Jadi di mata kuliah ini di dasar bisnis dan manajemen, kalian tuh akan belajar mengenai pengertian dan juga pengetahuan dan juga pemahaman mengenai mengelola organisasi dan manajemen gitu loh. Ya, diharapkan juga mahasiswa dapat memahami secara keseluruhan mengenai hal-hal yang terkait dengan bisnis. Jadi yang akan dibahas juga mengenai organisasi dan manajemen gitu kan ya. Ya kan organisasi seperti apa itu nanti akan dijelaskan. Kemudian juga manajemen, kemudian juga manajemen dan lingkungannya. Jadi tahapan-tahapan manajemen mulai dari perencanaan, planning, kemudian pengambilan keputusan, decision making-nya, kemudian juga pengorganisasian, organizing, koordinasi dan rentang manajemen, coordination and span of management, dan juga wewenang dan delegasi gitu ya. Ya kan, kemudian juga standar pengendalian dan manajemen kontemporer, kemudian juga scope of business itu seperti apa, dan juga perusahaan dan lingkungan perusahaan. Jadi ada perusahaan, ada company, kemudian lingkungan perusahaan itu apa-apa saja gitu yang terkait. Kemudian juga ya bentuk-bentuk badan usaha. Misalnya bentuk badan usaha itu misalnya apa? Ya, seperti misalnya CV, PT, kemudian juga ada lagi misalnya apa? UD, usaha daerah gitu kan ya. Atau juga mungkin koperasi gitu kan. Gitu loh. Kemudian juga mengenai kewirausahaan dan juga usaha kecil ini yang sekarang lagi booming yang diharapkan bisa memperbaiki perekonomian kita di masa COVID pandemic ini. Kemudian juga fungsi manajemen dan prinsip serta bentuk-bentuk organisasi gitu loh. Oke, ini mengenai materi pengajarannya. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh gitu kan, yaitu kita akan ini mengenai bahan-bahan kajiannya. Kita akan untuk pertemuan pertama kita akan ngebahas mengenai organisasi dan manajemen gitu loh. Nanti akan saya share di grup ya untuk yang ini gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Any questions? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung raise hands ya gitu loh. Oke, ini ada beberapa semuanya. How many of you 20? Oke, nanti tolong beritahu aja dulu ke teman-temannya kalau yang belum bisa masuk Zoom, nanti tolong tolong japri ke saya untuk nama, NIM dan juga kode kelasnya. Nanti biar saya coba bantu absen terlebih dahulu gitu ya. Ini tolong ya. Gitu ya. Tolong diinfokan ke teman-teman yang di grup, titip pesan aja dari Pak Iren kasih tahu kalau bagi yang belum bisa masuk di Zoom pagi ini, tolong japri ke saya, japri itu yang japri untuk nama, NIM, dan juga kode kelas nanti biar saya bantu absen. Nanti mereka bisa review bahan-bahan yang saya upload ini di channel YouTube saya gitu ya. Oke. Pak, maaf Pak, sebelumnya Pak ada yang belum bisa join ke Zoom Pak. Nggak apa-apa, nanti tolong info aja di grup, tolong info aja di grup, tolong japri ke saya gitu loh, nama, NIM, sama kode kelasnya gitu ya. Oke Pak. Sip. Oke, thank you. Ini rekaman ini Zoom ini saya rekam, jadi nanti setelah selesai mungkin kalau nggak sore atau malam ini saya upload di channel YouTube saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pagi ini nggak bisa hadir di mana di Zoom, bisa nge-review bahan saya, bisa mereview materi saya gitu ya. Oke, Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain teman-teman. Sebentar, ini saya beri screen dulu. Oke, Oke, sekarang kita ngebahas untuk yang pertemuan pertama, organisasi dan manajemen. Kalian udah ada yang punya bahannya? Ada yang udah punya bahannya belum ya, teman-teman?
Kalau misalnya belum punya, nanti saya seperti biasa saya share nanti di grup apa di grup WhatsApp. Jadi nanti kalian bisa bisa mereview gitu ya. Terus sementara ini kalian coba ya kita diskusi dulu aja lah gitu. Kalau saya lebih suka sifatnya diskusi gitu. Jadi apa namanya ya two way communication ya. Kalau di kelas kalau tatap muka memang lebih enak kan kalau untuk two way communication-nya gitu. Tapi ini berhubung karena kita menggunakan pembelajaran jarak jauh ya kita maksimum mungkin perangkat-perangkat yang ada gitu untuk bisa diskusi. Oke, ada yang ngerti apa sih definisi dari organisasi gitu loh? Seperti apa sih organisasi itu? Kita lihat, organisasi itu dapat Suatu kelompok. ya, oke, terus kelompok, oke. Apalagi selain dari Kumpulan kelompok, ya. Apa? Kira-kira jangan takut salah. Ini kalau nanti terkenal loh masuk YouTube loh. suatu kelompok yang mencapai tujuannya. Oke. Berarti kan ada sekelompok orang, kemudian juga ada tujuan gitu ya, apalagi? Gitu kan? Jadi Visi ada, misi. ya, berarti ada visi misi, berarti ada sistem dan prosedur, berarti juga ada struktur. Jadi ini tadi yang kamu sebut itu adalah lebih kepada karakteristiknya, tapi oke nggak apa. Jadi dalam suatu organisasi itu baik itu di organisasi yang sifatnya profit oriented seperti perusahaan gitu ya, atau misalnya seperti perbankan atau lembaga keuangan non perbankan, itu pasti ya mereka itu kan ada sekumpulan orang gitu ya, ada sekumpulan orang yang poin 2 ini gitu kan. Kemudian juga ya ada tujuannya. Kalau ya perusahaan pasti tujuannya adalah untuk profit kan, untuk mendapatkan profit, keuntungan gitu loh. Ya kemudian juga pasti ada yang namanya struktur gitu ya, struktur. Jadi misalnya struktur organisasi. Misalnya yang paling atas misalnya ada presiden direktur, kemudian di bawah presiden misalnya ada siapa, misalnya ada VP, vice president, gitu kan ya, ada misalnya kemudian di bawahnya lagi misalnya ada senior manager, kemudian asisten manager, supervisor gitu loh. Itu yang dimaksud dengan struktur. Nah, ini pembahasan mengenai struktur nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Dan juga tadi yang seperti kami bilang ada visi misi itu masuk kepada sistem dan prosedur gitu loh. Itu sistem dan prosedur, sistem dan prosedur gitu loh. Oke. Visi misi gitu kan ya. Oke, jadi organisasi itu dapat didefinisikan sebagai suatu pengaturan. Jadi suatu pengaturan atau suatu pengkoordinasian orang-orang yang memiliki tujuan, atau secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada common goals, jadi ada tujuan bersamanya gitu loh. Nah, untuk bisa mencapai tujuan bersama ini, maka dibutuhkanlah organisasi ini membutuhkan sekumpulan orang yang pastinya berada di dalam struktur yang sudah ditentukan, dan juga ada sistemnya yang berlaku di organisasi ini. Misalnya bagaimana misalnya organisasi ini bisa menerima orang-orang baru, kemudian atau merekrut orang-orang baru, mendidik orang-orang yang baru, kemudian juga membina atau mendevelop karyawan yang di dalamnya sehingga bisa mencapai karir yang lebih baik. Itu adalah bagian dari sistemnya gitu loh. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut dari definisinya. Yes, pastinya organisasi itu memiliki tujuan tertentu, common goals gitu loh. Ya Pak, ya misalnya tujuan itu ada seperti saya bilang, adanya profit, kemudian juga adanya pertumbuhan gitu ya, growth. Jadi organisasi itu tidak hanya sekedar bertahan hidup, survive, tapi juga bisa mengejar pertumbuhan keuntungan, misalnya pertumbuhan organisasi gitu loh. Ya misalnya gini, pada saat tahun 2019 itu misalnya keuntungannya misalnya berapa, sekian ratus miliar. Nah, sekian ratus miliar itu equals berapa persen gitu loh. Nah, itu akan dibandingkan lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti akan dilihat bagaimana perkembangan organisasinya ini, apakah dia
organisasi ini bisa bertumbuh gitu ya. Kemudian juga itu kan dilihat dari sisi profit, kemudian juga dilihat dari misalnya perusahaan ini dia memiliki cabang atau anak cabang gitu ya. Bagaimana pertumbuhan anak cabangnya, apakah setiap tahunnya bertambah dan pertambahannya itu berapa gitu loh. Gitu kan. Nah, memang dalam kondisi saat ini, kondisi sekarang ini di mana terjadinya pandemi COVID yang which is itu memberikan dampak yang sangat signifikan pada banyak perusahaan, pada banyak industri, ya pastinya ya sekarang ini kan masuk kepada kondisi di mana ya lo bisa bertahan dulu, paling enggak bisnis lo bisa bertahan dan perusahaan tidak perlu melakukan PHK gitu loh, ya kan? Kalau mungkin kalian pernah lihat di pinggir jalan itu saat ini pernah dengar yang namanya restoran Pizza Hut kan? Apa yang dilakukan oleh Pizza Hut pada saat seperti ini gitu loh. Ya masalah yang kalau kalian lihat mereka tuh sekarang jualan di pinggir jalan jadi kayak ngasong gitu loh. Jadi sekarang mereka jualan pizza yang ada isi 4 pizza itu 100.000 sampai mereka harus berjualan di pinggir jalan. Ini demi apa? Supaya ya perusahaan ini tidak perlu melakukan PHK gitu loh. Apalagi dengan misalnya ya di daerah Jakarta itu yang diperlakukannya rem darurat atau emergency brake di mana ya pastinya restorannya juga akan ikut terdampak gitu loh. Kan jadi kalian lihat ya kan saat ini di restoran itu ya tidak bisa menerima tamu dine in kan, dan mereka hanya bisa menerima hanya bisa menerima pesanan take away gitu kan. Take away maksudnya pesan bawa pulang ataupun pesan yang lewat telepon kemudian di deliver ke rumah atau ke kantor masing-masing, atau juga pesanannya lewat ojek online gitu kan. Nah, jadi berarti kan pastinya kan restoran ini kan akan ya pendapatannya akan menurun secara signifikan gitu loh. Gitu. Makanya mereka melakukan yang namanya ya harus jualan di pinggir jalan gitu. Oke, next. Kemudian karakteristik kedua itu adalah orang-orangnya. Jadi ya pastinya ya organisasi itu ya diisi oleh orang-orang. Kalau nggak ada orangnya siapa yang akan menjalankan organisasi ini gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman dari penjelasan saya? Kalau misalkan agak terlalu cepat nanti please saya diberitahu ya. Oke. Ya kalau organisasi pasti ya isinya pasti ya paling nggak 2 orang. Kalau 1 orang ya nggak akan bisa jalan organisasinya gitu kan. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah struktur. Ya bayangin itu kalau misalkan kalian bentuk kelompok kan pasti ya paling tidak situ kan ada struktur yang sederhana, siapa yang menjadi ketua kelompok gitu kan, siapa yang kemudian misalnya menjadi wakil ketua kelompok, anggotanya siapa, itu kan paling itu sederhana seperti itu. Nah ini anggotanya ini tugasnya apa gitu kan masing-masing gitu loh. Jadi ya apalagi misalkan kalau kalian dapat tugas misalnya kayak mata kuliah entrepreneur gitu kan, ya pasti kan kalian diminta untuk ya membuat kelompok, situ ada ketua kelompoknya, kemudian masing-masing anggota tuh tugasnya apa-apa saja gitu loh. Lalu yang keempat, karakteristik keempat itu adalah tadi ya sistem dan prosedur. Jadi kan mengenai cara kerjanya gitu kan ya. Ya misalnya masuk jam berapa, pulang jam berapa, kemudian bagaimana kalau misalkan ada lembur, apa kompensasinya gitu kan. Kemudian juga sistem rekrutmennya, kemudian juga bagaimana bentuk-bentuk laporannya gitu kan. Oke. Tadi kita sudah bicara mengenai definisi dari organisasi, sekarang kita bicara mengenai apa itu manajemen gitu. Oke, ada beberapa pendapat dari ahli ya mengenai definisi manajemen. Kita lihat satu persatu aja ya, langsung kepada George R. Terry gitu loh. Manajemen itu merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan. Boleh perhatikan tindakan perencanaan, jadi ada planning, kemudian ada organisasi, organizing, kemudian juga penggerakan dan juga pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi melalui
pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber-sumber daya lainnya. Misalnya apa? Sumber daya lainnya misalnya seperti kayak misalnya seperti aset-aset perusahaan gitu kan ya, misalnya seperti apa mesin, misalnya mesin pabrik gitu ya, atau mungkin juga aset-aset yang lainnya misalnya kendaraan gitu kan, gedung, misalnya aset yang tidak bergerak seperti gedung, tanah juga bagaimana gedung ini bisa dimanfaatkan supaya bisa memberikan bisa memberikan profit kepada perusahaan. Kemudian juga tanah, kira-kira ada lahan misalnya sekian hektar, apa yang akan kita lakukan di situ gitu. Lalu yang kedua, menurut John D. Millett, manajemen adalah merupakan sebuah proses pengarahan, jadi directing, dan juga pemberian facility, jadi giving facility, working facility kepada orang-orang yang diorganisasikan dalam sebuah kelompok formal untuk mencapai tujuan. Jadi ada proses pengarahan. Jadi proses pengarahan adalah dari atasan kepada bawahannya, dan juga memberikan fasilitas kerja, misalnya apa ya, pasti ya kantor, ya ada ruang kantor, sudah kan ruang kantor juga pasti ada misalnya apa air conditioner, ya ada meja kerja, ya ada semua tools yang dibutuhkan sampai kepada ya, mesin pabrik gitu lah. Oke, lalu yang ketiga, menurut James A.F. Stoner dan juga Charles Winkel. Jadi manajemen itu adalah proses perencanaan. Balik lagi kepada adanya perencanaan. Jadi sebelum melakukan proses-proses lainnya itu diawali dengan proses perencanaan terlebih dahulu gitu loh. Ada proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian juga kepemimpinan, pengendalian, ya pasti ya ada. Kalau kalian melakukan sesuatu ya pasti harus dikontrol, harus dikendalikan. Pengendalian upaya anggota organisasi dan juga penggunaan seluruh sumber daya organisasi yang lainnya demi tercapainya tujuan organisasi gitu. Oke, kita lihat lagi misalnya menurut Habib Siswanto itu manajemen itu adalah seni dan ilmu. Jadi perpaduan antara seni dan ilmu, ya kan? Karena kalau tadi kan di sini kan bilang sumber daya, salah satu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu adalah sumber daya manusia gitu loh. Berarti organisasi ini berhubungan dengan orang, dengan manusia, sumber daya manusia ya, gitu kan. Jadi kalau kita berbicara misalnya gampang gini, kalau misalkan saya sebagai atasan kalian, ya kan, itu berarti harus ada seninya. Bagaimana saya bisa meningkatkan karir kalian, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan kalian gitu loh, ya kan? Ya karena kalian itu manusia, jadi sebenarnya SDM itu adalah merupakan aset yang terpenting bagi perusahaan gitu loh. Ya kan, jadi misalkan saya punya 5 anak buah, gampang gitu kan? Saya punya 5 anak buah, apakah saya akan melakukan memperlakukan kalian dengan cara yang sama? Kan tidak mungkin gitu loh. 5 anak buah berarti saya memiliki cara perlakuan yang berbeda kepada 5 orang ini. Dan itu dibutuhkan seni gitu loh. Dan juga selain dari seni dan juga ilmu gitu kan. Ilmu dalam apa? Dalam merencanakan, mengorganisasikan, kemudian juga pengarahan, memotivasi gitu kan, dan juga pengendalian terhadap orang dan juga mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gitu. Oke, kalau menurut Handoko, itu manajemen itu adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan juga mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi yang mulai dari balik lagi kepada perencanaan, planning, ya. Kemudian juga organizing, kemudian juga staffing, jadi penyusunan personalia atau kepegawaian. Staffing dalam arti berarti kita tuh menempatkan orang di tempat yang the right man behind the right gun. Jadi selain itu, jadi menempatkan orang yang tepat di belakang meja yang tepat gitu loh. The right man behind the right gun gitu loh. Nah, makanya itu dibutuhkan adanya seni gitu. Jadi nggak hanya sekedar ilmu tok. Jadi misalnya si HR-nya atau mungkin HR atau mungkin atasannya atau manajernya harus bisa melihat
kemampuan dari anak buahnya gitu loh, kemampuan dari timnya gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar apa merintah 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 gitu loh, tapi juga harus ada bagaimana si manajer ini bisa apa namanya mengembangkan kemampuan bawahannya gitu kan, pengarahan ya kan, dan juga kepemimpinan. Jadi directing, leading, dan juga controlling. Pasti kalau kalian punya anak buah, kalau kalian punya tim, ya pekerjaan juga harus diawasi gitu loh. Ya kan, walaupun nggak setiap saat harus dipantengin, diprototin, tapi paling tidak ada tahap-tahap atau ada saat-saat di mana diperlukannya perlunya pengawasan gitu loh. Misalnya dicek pekerjaannya, dicek hasilnya seperti apa gitu loh. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Any questions? Ada pertanyaan mungkin teman-teman semuanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu aja ya. Oke, oke. Apa bedanya efisiensi dan efektivitas kalau menurut kalian? Apa sih bedanya? Kalau di sini efisiensi itu mengacu pada hubungan antara input dan output gitu loh, ya kan? Efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara benar dan tidak terjadi adanya pemborosan gitu loh. Misalkan gini, kita untuk menghasilkan output misalnya 10 handphone itu dibutuhkan berapa atau sorry, misalnya kita jangan 10 deh, terlalu kecil. Misalkan gini, apabila kita ingin menghasilkan misalnya berapa, katakan misalnya 1000 mobil, 1000 kendaraan roda 4, itu dibutuhkan berapa banyak tenaga kerja sih gitu loh, dan dibutuhkan berapa lama gitu kan. Gitu. Jadi semakin banyak output yang bisa dihasilkan dengan jumlah input yang sama, itu berarti akan semakin efisien gitu kan. Gitu. Efektivitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai sasarannya, hasil akhir yang sudah ditetapkan secara tepat gitu loh. Efektif nggak nih gitu loh. Kita lihat ya contohnya di sini. Efisiensi penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya apa lain, sumber daya yang lainnya, sumber daya keuangan, ya kemudian aset-asetnya, misalnya ya mesin pabrik, gitu, misalnya mesin pengolahan limbah, itu di sini dia masuk kepada efisiensi gitu, penggunaan sumber daya. Kemudian efektivitas itu kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mencapai hasil akhir yang tinggi. Sorry, mencapai hasil akhir yang tinggi gitu kan. Ya, jadi demikian perpaduan antara efisiensi dan efektivitas, tidak manajemen ini bisa berhasil untuk mengolah dengan limbahnya rendah. Jadi bisa menghasilkan output dengan limbah yang rendah, kandungan limbah yang rendah, dan juga outputnya itu tinggi gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin teman-teman? Oke, dari teman-teman semuanya ada yang sudah bikin kelompok nggak bikin kelompok, mungkin kelompok misalnya kelompok Belum, Pak, belum. belum bikin kelompok ya? Oke, kalau kalian suaranya. Oke, kalau di semester ini kalian ada yang dapetin mata kuliah entrepreneurship, serta mata kuliah apa namanya? Mata kuliah kewirausahaan, ada yang dapat nggak? Dapat Pak waktu SMK. Enggak, kalau sekarang? Enggak dapat.
Belum dapat ya? Oke, saya sih gini ya, supaya lebih memudahkan sih, lebih memudahkan teman-teman itu kalau misalkan saya mau kasih tugas, kalian tuh lebih prefer tugasnya tuh diberikan, saya berikan ke kalian dan kalian kerjakan mandiri atau lebih suka dikerjakan secara bersama-sama gitu. Kira-kira mana yang lebih kalian sukai? Mandiri aja, Pak. Karena kan lagi corona gini. Iya, Oke, ya benar-benar benar ya. Ya udah, kalau gitu oke ya, nggak apa-apa ya. Itu juga tugasnya nanti gampang kok. Sebenarnya sih lebih kepada apa namanya kayak studi-studi kasus. Jadi kalian misalnya lebih kepada studi kasus. Kemudian juga kalian apa misalnya saya kasih pakai video, ntar kalian coba analisa di situ. Apa kalian bikin resensi ya, resensi yang pendek-pendek aja gitu. Gitu kan. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Masih ada waktu 6 menit lagi. Ini sebentar lagi kita break. Ada yang mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman semuanya dari penjelasan saya tadi. Kira-kira ada? Kalau kelompoknya dari ketua Suaranya mendengung, sorry. Suaranya mendengung. Suaranya mendengung. Oke, kalau saya nanti ada yang tanyain, di chat aja kali ya biar lebih enak ya supaya supaya lebih supaya lebih enak. Jadi biar nggak mengganggu yang lain. Tapi nggak apa. Karena tadi ada suara di belakang gitu ya, suara background gitu ya. Oke, mau break sekarang dulu aja kali ya, kita break dulu sebentar. Nanti 5 menit lagi kita masuk, saya kasih link yang baru gitu ya, teman-teman. Oh iya, boleh Pak. Gitu ya. Boleh. Oke, Pak. Oke, so saya stop recording sekarang.